Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai denim philosopher problem. Sebelum itu, kenalkan saya Asih Cahyaningrum dengan NIM 187231001 dan teman-teman saya. Saya Dava Fajar Bagaskara dengan NIM 187231050. Saya Sebastian Rafael Bevan Setiawan dengan NIM 187231089. Dan saya Muhammad Faisal Islauddin Fikri dengan NIM 187231108. Yang pertama, denim philosopher problem atau masalah filsuf makan adalah contoh masalah dalam desain algoritma konkuren yang digunakan untuk mengilustrasikan masalah sinkronisasi serta teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mengatasinya. Apa yang dimaksud dengan konkurensi? Konkurensi adalah kemampuan suatu program atau algoritma untuk dibagi menjadi beberapa bagian yang bisa berjalan tanpa harus bergantung pada urutan tertentu. Artinya, bagian-bagian tersebut bisa dieksekusi bersamaan atau secara bergantian, namun hasil akhirnya tetap sama. Ini memungkinkan eksekusi paralel yang mempercepat proses pada sistem multiproses atau multicore. Selanjutnya adalah sinkronisasi. Sinkronisasi mengacu pada bagian salah satu dari dua konsep yang berbeda, namun saling berkaitan. Yang pertama yaitu sinkronisasi proses dan yang kedua adalah sinkronisasi data. Sinkronisasi proses mengacu pada proses yang bergabung pada titik tertentu untuk mencapai kesepakatan atau berkomitmen pada urutan tindakan tertentu. Sedangkan sinkronisasi data mengacu pada gagasan untuk menjaga beberapa salinan kumpulan data agar tetap koheren satu sama lain atau untuk menjaga integritas data. Lalu, apa yang dimaksud dengan deadlock? Deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu untuk melepaskan sumber daya yang diperlukan, sehingga tidak ada proses yang dapat dilanjutkan eksekusinya. Deadlock terjadi dalam sistem multiproses, komputasi paralel, dan sistem terdistribusi yang menggunakan kunci untuk mengelola sumber daya bersama. Untuk mengatasi deadlock dibutuhkan strategi seperti pencegahan, penghindaran, dan pemulihan. Selanjutnya, untuk problemnya, yaitu dapat didefinisikan sebagai berikut. Ada 5 filsuf yang duduk di meja di sebuah garpu. Dengan kata lain, ada 5 garpu. Setiap filsuf dapat melakukan dua hal, berpikir atau makan. Filsuf berpikir selama beberapa waktu, lalu menjadi lapar. Merasa ia tidak dapat makan sampai ia memiliki kedua garpu. Filsuf selesai makan, ia meletakkan garpu dan mulai berpikir lagi. Tantangan dalam masalah dining philosopher's problem adalah merancang protokol sehingga para filsuf tidak menjadi deadlock atau yaitu semua filsuf tidak bisa makan karena saling menunggu garpu dan sehingga tidak ada filsuf yang starving atau yaitu filsuf tidak pernah mendapatkan sepasang garpu untuk makan. Selain itu, solusi kita juga harus berusaha seefisien mungkin meminimalkan waktu yang dihabiskan para filsuf untuk menunggu makan. Nah, ini ada solusi yang pertama, yaitu dengan resource hierarchy solution. Yang pertama itu untuk urutan pengambilan. Jadi ada 5 filsuf yang duduk di sekitar meja dan mereka semua ingin memakan spaghetti. Di meja itu ada 5 garpu, masing-masing diberi nomor 1 hingga 5. Setiap filsuf harus mengambil garpu dalam urutan tertentu. Misal filsuf yang ada di panel mengambil garpu 1, lalu garpu 2, dan seterusnya secara berurutan. Nah, yang kedua ini ada situasi bersamaan. Kayak bayangkan semua filsuf, kecuali satu, mengambil garpu rendah mereka pada saat yang sama. Misalnya jika P0, P1, P2, dan P3 semua mengambil garpu mereka,
maka garpu kelima akan diambil oleh P4. Dalam skenario ini, P4 tidak bisa mengambil garpu sama sekali karena semua garpu rendah sudah diambil. Yang ketiga, masalah yang muncul. Masalahnya adalah satu filsuf yang P4 tidak bisa makan karena dia tidak memiliki garpu. Sementara itu, filsuf lain bisa makan menggunakan 2 garpu. Ini menciptakan situasi di mana satu orang bisa makan sementara yang lain tidak bisa, yang mungkin membuat frustasi atau yang tadi disebut starving. Yang keempat, tantangan dalam praktik. Pendekatan ini bisa menjadi masalah dalam kehidupan nyata. Kadang-kadang para filsuf mungkin tidak tahu sebelumnya garpu mana yang mereka butuhkan. Ketidakpastian ini bisa menyebabkan kelangkaan garpu dan bahkan menyebabkan kebuntuan di mana tidak ada filsuf yang bisa melanjutkan makan atau starving tadi. Jadi intinya adalah, meskipun ada aturan untuk pengambilan garpu, situasi ini bisa menjadi rumit dan tidak praktis jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya solusi kedua yaitu arbitrator solution. Jadi pada arbitrator solution ini kita dapat melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai pengontrol. Misalnya seorang waiters atau pelayan. Pelayan memastikan hanya satu filsuf yang dapat mengambil kedua garpu pada satu waktu. Filsuf diizinkan mengambil garpu hanya jika kedua garpu di sekelilingnya itu kosong atau tidak dipakai oleh filsuf lain. Pengambilan kembali garpu memerlukan izin dari pelayan. Jadi setelah filsuf selesai makan, dia dapat langsung menaruh kembali garpunya. Waiter diimplementasikan sebagai mutex atau mutual exclusion. Mutex memastikan bahwa hanya satu filsuf yang dapat mengakses kedua garpu sekaligus, mencegah akses simultan ke sumber daya yang sama oleh filsuf lain. Kelemahan dari solusi ini yaitu karena pelayan harus memberikan izin kepada setiap filsuf, ini bisa menyebabkan penundaan jika dilakukan dengan banyak filsuf. Karena waiter menjadi titik sentral kontinensi jika jumlah filsuf meningkat. Dan kelemahan itu disebut sebagai bottleneck pada arbitrator. Oke, dan itu adalah penjelasan mengenai permasalahan dining philosopher problem dan solusi mengatasi masalah itu. Kami cukupkan penjelasan dan semoga teman-teman paham dengan solusi permasalahan ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.